Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fawzali Murtado dengan NRP 5017241079. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah programming di mana kita akan membuat sebuah tugas yang tugasnya ini berisikan membuat satu sinyal dengan input X, XN dengan nilai yang beragam. Nah, eh, kita akan variasikan ini dengan pergeseran skala, waktu, dan time reversal. Oke, jadi di sini kita akan membentuk perhitungan manual dan simulasi dengan Python. Oke, jadi langsung saja kita mulai dengan input library kita, di mana library kita menggunakan NumPy dan Matplotlib. Oke, di sini kita import NumPy XNP dan juga import matplotlib.pyplot splt. Terus kita run. Oke, kalau sudah kita coba membuat sinyal dengan input XN, di mana sinyal discrete ini nilainya beragam. Kita akan menggunakan nilai yang random dengan indeks waktu antara min 5 sampai 6. Oke, lalu kita input sinyalnya ini dari satu, bentar, salah. Oke, lalu kita input di sini sinyalnya. Sinyal input, setelah sinyal input kita PLT di mana kita akan melakukan sebuah mekanisme untuk run matplotlib-nya tadi ini seperti ini, oke. Apabila sudah selesai kita langsung run saja. Oke, jadi muncul sinyal asli XN seperti ini, di mana nilainya kita pakai variasi antara N-nya ini min 4 sampai 4 dan XN-nya ini min 2 sampai 4. Oke. Setelah itu kita coba lakukan pergeseran, di mana pergeseran atau time shifting ini kita membuat sebuah pergeseran dari sebuah variabel atau data tersebut. Jadi misalnya xn xn min 2 kita geser ke kanan sebanyak 2, oke. Jadi kita sini pakai shift. Oke, shift. Setelah shift kita masukin juga n shift dan n plus shift-nya ini. Lalu seperti tadi kita jalankan matplotlib-nya ini untuk melakukan sebuah perhitungan. Oke. Jadi kalau xn plus 2 berarti geser ke kiri. Seperti ini. Oke, di mana ini 0 dan ini juga menjadi 2. Ya. Oke. Geser sebanyak 2 dan untuk ketinggian dan atas bawahnya ini atau sumbu y variabel y-nya ini tetap. Jadi yang berubah hanya x-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut kita untuk melakukan time reversal, yaitu time reversal yang berarti x min n, di mana kita menggunakan kode n reversal ini. Lalu kita jalankan seperti tadi plotnya itu untuk melakukan eksekusi. Oke, sudah jadi. Jadi tujuan dari reversal ini kita melakukan pembalikan, di mana semisal ini titik yang pertama berada di kuadran 2, lalu titik yang kedua berada di kuadran 3, lalu sebaliknya ini. Jadi titik-titiknya ini berbalik arah. Oke. Lalu yang selanjutnya yaitu kita membuat time scaling. Misalnya skala waktu X itu kita pakai 2N. Oke. Setelah itu kita masukkan aja N scale-nya atau N skalanya. Setelah itu kita lakukan run lagi seperti tadi. Oke. Jika sudah, kita langsung run. Akan keluar hasil seperti ini. Ini kenapa? Ini tuh apabila time scalingnya di X2N. Maka hasilnya seperti berikut. Oke, lalu
Yang terakhir, kita input semua sekaligus, di mana kita masukkan aja semua PLT-PLT-nya ini tadi, kita copy semua untuk menghasilkan satu output yang sama dan bareng. Seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini di mana sinyal discrete xn ini dibuat dengan indeks waktu n antara min 5 sampai 5. Lalu time shifting ini kita gunakan untuk melihat perubahan posisi sinyal terhadap waktu. Jadi kita gunakan time shifting ini dengan tujuan agar kita bisa tahu nih perubahan posisi sinyalnya ini seberapa besar apabila waktunya seperti sekian, sekian, sekian. Dan yang terakhir yaitu time reversal. Time reversal ini tujuannya apa? Yaitu untuk mereverse atau membalik sinyal terhadap sumbu n yang awalnya itu sama dengan 0. Nah, yang terakhir time scaling. Time scaling ini gunanya apa? Nah, gunanya ini untuk mengubah kebatatan sinyal terhadap waktu. Jadi, semisal nih grafik yang kiri atas, kita bedah satu-satu. Grafik yang kiri atas ini adalah sinyal discrete awal yang didefinisikan pada indeks waktu n. Jadi seperti ini, x ini n, waktunya itu n. Lalu apa sih yang menandakan ini tuh benar apa salah? Yang pertama itu berbentuk stem plot discrete. Jadi sinyalnya ini berbentuk discrete. Apabila kita menggunakan sistem discrete, maka bentuknya kurang lebih seperti balok-balok atau kayak seperti ini kurang lebih. Oke. Lalu selanjutnya ada indeks n positif dan n negatif, di mana di sini ada positif dan juga ada negatif. Lalu ada juga nilai amplitude yang beragam. Nah, seperti tadi ini ada 1, min 1, 2, 0. Nah, itu tuh nilai amplitude kita yang beragam. Jadi kayak X-nya tuh beragam. Oke, lalu yang kedua, time shifting atau yang grafik sebelah kanan atas ini, secara teori X itu N dikurangi N0. Nah, apabila N-nya 0 itu sama dengan 2, berarti kan otomatis X N min 2. Artinya kayak sinyal ini bergeser ke kanan 2 sampel. Nah, bentuk sinyalnya ini sama. Cuma yang berbeda itu kayak posisinya aja bergeser sebanyak dua petak seperti itu. Oke, lalu yang ketiga, time reversal. Time reversal tadi yang sudah saya jelaskan yaitu mereverse. Nah, artinya sinyal dibalik terhadap sumbu n sama dengan 0 yang harus terjadi yaitu urutan sampel menjadi kebalikan. Nah, grafik kita ini sudah benar karena bentuknya itu mirror terhadap tengah. Jadi kayak dibalik gitu loh. Misal ini arahnya kan seperti tangga naik. Nah, ini dibalik ini yang tangga di sebelah sini, yang ini kayak sebelah sini. Intinya kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir time scaling yang kanan bawah ini secara teori itu x a n kan. Nah, a-nya ini kita masukin 2 seperti tadi. Berarti x 2n. Lalu artinya time compression di mana indeks waktu itu menjadi lebih jarang. Nah, titik berada pada indeks min 10, 8, min 8, min 6. Nah, ini tuh udah sesuai dan sudah benar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu terkait penjelasan terkait sinyal yang menggunakan time shifting, lalu time reversal, lalu time scaling dengan menggunakan sinyal discrete seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.